Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Rina Agustin. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang evolusi interface dalam interaksi manusia dan komputer dan bidang ilmu yang mempengaruhi perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah penjabaran evolusi antarmuka komputer. Proses evolusi juga dialami oleh antarmuka pengguna. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah kemajuan teknologi komputer. Pengembangan antarmuka komputer dapat dibagi menjadi kelompok tahunan. Yang pertama ada antarmuka pada level hardware untuk teknik berada pada tahun 50-an. Contohnya adalah switch panel. Yang kedua, antarmuka pada level pemrograman berada pada tahun 60 sampai dengan 70-an. Contohnya COBOL dan Fortran. Yang ketiga, antarmuka pada level instruksi berada pada tahun 70 sampai dengan 90-an. Yang keempat, antarmuka pada level lingkungan kerja berada pada tahun 1980. Contohnya Graphical User Interface dan Multimedia. Yang kelima, antarmuka pada level lingkungan kerja berada pada tahun 1990. Contohnya adalah System Network dan Groupware. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah antarmuka tumbuh pesat pada tahun 2000-an sampai saat ini. Contohnya mobile device dan interactive screen. Selanjutnya adalah generasi antarmuka pengguna. Yang pertama ada antarmuka sistem berkelompok. Dalam generasi ini, user melakukan interaksi dengan sistem sebagai generasi yang pertama. Proses interaksi tersebut dapat dilakukan melalui pengantar kerja yang dilakukan secara berkelompok. Sebelum dilakukan pencetakan hasil, dibutuhkan penyampaian terlebih dahulu atas semua perintah. Gambar yang ada di layar merupakan contoh antarmuka sistem berkelompok. Yang kedua ada antarmuka dengan orientasi baris perintah. Sistem ini dipublikasikan di tahun 1960-an. Awalnya, menggunakan antarmuka baris perintah dalam bentuk TTY. Pengguna berkomunikasi baris demi baris dengan memasukkan perintah. Interaksi dengan pengguna dilakukan melalui perintah berupa dialog tanya-jawab. Antarmuka ini tidak begitu nyaman untuk digunakan dan tidak memungkinkan untuk bebas berinteraksi dengan komputer Anda. Misalnya, pengguna tidak dapat menavigasi layar. Komputer memiliki kontrol terhadap pengguna tanpa kesalahan atau mengacukan memori pemahamannya. Pada gambar tersebut merupakan contoh antarmuka berorientasi baris perintah. Yang ketiga ada antarmuka dengan bentuk full screen. Dalam antarmuka dengan bentuk full screen ini diperbolehkan menaruh banyak data untuk diletakkan oleh pengguna yang berwujud pengisian borang. Sistem menu berbentuk user interface full screen. Pada gambar tersebut merupakan contoh antarmuka full screen. Yang selanjutnya adalah antarmuka pengguna grafik. Antarmuka pengguna grafik lahir di tahun 1960 yang berwujud visual GUI atau Graphic User Interface dengan pemakaian grafik, icon, dan animasi. Dan tahun 1990-an perdana dipakai setelah peluncuran pada sistem 8010 Star Information System oleh Xerox Corporation. Interaksi berdasar WIMP, window, icon, menu, dan pointer. Manipulasi langsung dari user dengan objek visual melalui mouse atau peranti lain. Point and click, drag and drop, dan ciri utama GUI mengalihkan objek. Pada gambar tersebut merupakan contoh antarmuka pengguna grafik. Yang terakhir adalah antarmuka pengguna masa depan. Unsur 3 dimensi dan unsur animasi audio digunakan sebagai penambahan pada antarmuka pengguna masa depan. Selain itu, pada antarmuka ini lebih berorientasi pada objek. Dalam interaksinya, bahasa alami lebih digunakan dan memberikan pembenaran pada penggunaan input tidak berformat. Antar pengguna masa depan juga berisi aktivitas user yang dapat dianalisis melalui komputer. Yang pertama yaitu embodied interaction, yang berarti pemberian input pada komputer dalam interaksi ini melalui gerakan tubuh. Hal ini dilakukan dengan gerakan tangan tanpa bantuan keyboard dan mouse.
Yang kedua yaitu 3D Virtual Reality. Bentuk ini membuat user seakan-akan masuk di dalam komputer dengan interaksi yang diwujudkan dalam dunia nyata dan dibentuk ke dalam dunia maya. Yang ketiga ada Sensing Affect. Menurut kondisi lingkungan seperti suhu, suara, lingkungan berguna bagi manusia untuk review perjalanan hidup pada kesehariannya. Sistem ini umumnya ditujukan pada wearable komputer dan aksesorisnya. Yang keempat, Sensor Network. Pengguna sensor ini membantu sebagai alat pendeteksi suara dan penglihatan yang berada di lingkungan sekitar dan peletakan sensor ini dijauhkan dari komputer. Yang terakhir yaitu Cyborg. Berbentuk seperti sebuah komputer yang kecil atau mini dengan cara dimasukkan ke dalam suatu robot dan fungsinya sesuai pada fungsi anggota tubuh manusia. Yang berikut adalah bidang studi yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Dua bidang yang memberikan pengaruh pada interaksi manusia-komputer adalah pembelajaran elektronika dan studi mengenai komputer. Pembahasan yang digunakan mengarah pada proses algoritma yang mampu memberikan penjelasan dan mentransformasikan berbagai informasi. Informasi yang diberikan beragam, dapat dalam bentuk analisis, efisiensi, implementasi, teori, dan aplikasi yang berhubungan. Dengan begitu dapat memberikan peran pembentukan kerangka kerja guna merancang sistem HCI. Yang pertama adalah matematika, ilmu yang membahas mengenai besaran ruang, struktur, dan perubahan. Dibutuhkan berbagai bentuk untuk membangun kebenaran dan melakukan perumusan pada konjektur baru yang dapat ditunjang dengan metode dedukasi yang kaku dari definisi yang telah disesuaikan. Antara matematika serta interaksi manusia komputer, silih bertautan mendefinisikan dalam membuat perangkat lunak butuh efektif untuk perhitungan matematika. Bila sesuatu aplikasi dapat dijalankan oleh seluruh orang, dari pendatang baru hingga ahli, hingga banyak orang memilah perangkat lunak serta menggapai hasil yang sempurna dengan pekerjaan yang baik. Yang kedua ada ergonomi. Pembahasan mengenal pengetahuan ini mengarah ke fungsi manusia yang dijadikan sebagai faktor penting sistem kerja. Untuk melakukan pengoptimalan pada sistem manusia dibutuhkan cara yang telah disusun dengan baik dan matang serta dilengkapi dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga manusia dapat lebih nyaman. Dikarenakan manusia memiliki keterbatasan dalam bekerja, untuk itu diperlukan ilmu ini agar tujuan dari pekerjaan tersebut dapat optimal. Yang ketiga adalah antropologi. Keterkaitan ilmu dengan kehidupan sosial yang mengarah pada pendidikan tentang budaya warga etnis tertentu. Antropologi lahir maupun timbul atas ketertarikan orang Eropa yang memandang perbandingan raga, adat, budaya. Antropologi memusatkan penduduk tunggal dalam makna kesatuan masyarakat yang kesamaan tempat tinggal. Antropologi seragam seperti sosiologi, akan tetapi pada kehidupan sosial dan warga lebih difokuskan pada studi ini. Yang keempat adalah linguistik. Pembelajaran studi ini mengarah pada riset bahasa. Diperlukan suatu sarana komunikasi yang memadai sebelum melakukan interaksi. Mengenai ini berupa bahasa istimewa, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, bahasa perintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sosiologi. Walaupun memiliki beberapa pengertian, pada lazimnya sosiologi dikenal sebagai studi tentang penduduk. Masyarakat ialah kumpulan orang yang mempunyai jalinan, memiliki tujuan bersama, dan memegang budaya. Sosiologi ingin memiliki sikap warga serta sosial manusia dengan meninjau akhlak dari kelompok yang telah didirikan. Studi ini mencakup dari konsekuensi pemikiran aktual serta kecermatan pengontrolan oleh warga universal. Sosiologi tertarik menekuni akibat struktur sosial sistem manusia komputer. Otomatisasi kantor kerap sebagai pembahasan yang kerap dibincangkan. Sosiologi mengulas perilaku manusia ketika berinteraksi. Contohnya, bagaimana tingkah laku mempengaruhi orang lain, pengaruh kelompok terhadap perilaku anggota kelompok,
pengaruh anggota kepada kegiatan grup serta struktur, dan hubungan antara struktur serta kegiatan dari kelompok yang berbeda. Selanjutnya yaitu perancangan grafis, desain, dan tipografi. Arti dalam setiap desain menjelaskan berbagai makna dan kata, disesuaikan dengan cara pandang setiap orang. Sebuah gambar dapat membantu manusia dan komputer sebagai sarana interaksi dengan berbagai bentuk desain yang diciptakan manusia sebagai objek. Adanya desain ini sebagai hasil akhir yang dibentuk melalui proses yang kreatif dengan wujud berupa sebuah proposal, perencanaan maupun sebagai objek nyata. Selanjutnya yaitu intelijen buatan. Berasal dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk diterapkan pada sebuah entitas buatan. Perubahan yang dilakukan oleh manusia ini biasanya diterapkan pada sistem komputer, di mana fungsi komputer mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Kegunaan awal komputer hanya diperlukan sebagai alat operasi hitung dan saat ini dengan kapabilitas seseorang bisa menggantikan dan mempermudah aktivitas manusia. Yang berikut adalah psikologi kognitif, pemahaman mengenai perbuatan manusia dengan dibantu melalui pendekatan kognitif. Dalam cabang psikologi ini, memberikan pembelajaran mengenai bentuk-bentuk pemikiran manusia dalam menerima, memberikan persepsi, mempelajari, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Selanjutnya adalah filosofi. Digunakan sebagai landasan filosofi untuk mendapatkan pemahaman dalam beberapa konsep guna interaksi manusia dan komputer. Dalam studi ini tidak hanya belajar mengenai masalah mendasar, namun juga masalah umum yang memiliki keterkaitan mengenai eksistensi, akal, nilai, bahasa, dan wawasan. Yang terakhir adalah engineering. Perancangan dan pembuatan struktur dan perangkat melalui sebuah keterampilan teknologi yang dipermudah melalui ilmu pengetahuan dan matematika. Dibutuhkan penguasaan pada beberapa teknik yang mampu membantu dalam keefektifan suatu perancangan user interface. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sebuah program, dibutuhkan petunjuk manual agar dapat dipelajari terlebih dahulu sehingga memperoleh informasi dari ketepatan komunikasi antara pengguna tersebut dengan komputer. Diperlukan perhitungan matematika yang tepat dalam pembuatan sebuah produk atau software dengan tujuan semua orang mampu menjalankan dengan efektif dan lancar, baik bagi pengguna pemula maupun pengguna yang sudah pakar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.